Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mujizat di Tengah Badai. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Di dalam perikop ini sebenarnya ada dua tokoh yang dapat jalan di atas air. Yang pertama adalah Yesus sendiri, karena dia adalah Allah yang menciptakan yang ada di muka bumi ini, termasuk badai dan gelombang. Dan Petrus adalah murid Yesus sendiri yang sama seperti orang lain. Tetapi kenapa Petrus juga dapat jalan di atas air? Pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-29 tadi. Dia katakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa ya Petrus bisa jalan di atas air? Pertama, Petrus ini dia mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya. Dan kedua, Petrus taat mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan. Inilah yang membuat Petrus dapat jalan di atas air. Dan ini adalah mujizat bagi seorang manusia seperti Petrus dapat jalan di atas air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peluang untuk alami mujizat. Mujizat tidak ada di laut yang tenang. Mujizat sangat berpeluang kita alami di laut yang ganas, yang mengamuk. Pada umumnya manusia juga, kita sebagai orang percaya ingin ada di dalam laut yang tenang. Semuanya aman dan serba lancar. Jikalau hidup kita ingin tenang dan serba aman, justru disitulah hidup yang miskin dengan mujizat. Sebab itu janganlah kita takut dengan situasi yang penuh bahaya atau risiko apapun. Sebab disitulah peluang bagi kita untuk menikmati mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Seorang pelaut yang berani menghadapi badai, dia pasti akan terkenal dan dikenal sebagai pelaut pemberani. Orang yang hanya ingin laut yang tenang dan merasa aman, tidak akan menikmati mujizat dari Tuhan. Tetapi hanya orang percaya yang berani menghadapi badai dan gelombang yang besar, berpeluang mengalami mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kita sering berdoa, Tuhan singkirkan masalah dari hidupku. Sebenarnya doa seperti itu kurang dewasa di hadapan Tuhan.
Kita boleh saja berdoa seperti itu. Apapun yang kita mau doakan dapat kita doakan. Tetapi janganlah kita doakan untuk menghalangi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdoalah agar Tuhan menyertai kita dalam bahaya. Bukannya berdoa supaya bahaya disingkirkan. Secara jujur kita selalu ingin berada dalam kondisi seperti di laut yang tenang. Tetapi di laut yang ganaslah kita mempunyai peluang untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Badai yang datang akibat dosa dan ketidaktaatan. Contoh adalah Nabi Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dan dia mengalami badai dan gelombang yang besar. Sampai dia dibuang ke laut dan ikan besar menelannya. Pasal 3 kita membaca Yunus bertobat dan percaya dan dia mau melakukan perintah Tuhan. Pasal 3 mengatakan dia menyampaikan firman Tuhan, seruan pertobatan kepada rakyat penduduk kota Niniwe. Dan terjadi pertobatan mulai dari raja sampai seluruh rakyat bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mujizat kita alami bukan di laut yang tenang dan aman. Tapi mujizat itu justru dapat kita alami dalam laut dan gelombang badai yang dahsyat. Kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apabila kami menghadapi badai dan gelombang yang besar, dan di situ juga kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Engkau memberkati kami semuanya, sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.